Oke, jadi Anda ingin berinovasi, tapi Anda ragu karena Anda tidak punya cukup pengalaman dalam bidang inovasi yang Anda ingin garap. Nggak usah khawatir, kurang pengalaman itu justru akan membuat Anda lebih inovatif. Kok bisa? Ternyata ada 3 keunggulan yang dimiliki oleh orang yang tidak berpengalaman dibandingkan dengan orang yang berpengalaman. Ketiga keunggulan itu adalah naif, polos, dan bodoh. Mahindra bersaudara memiliki ketiganya, dan itu membuat mereka mampu membangun perusahaan konglomerasi global yang beroperasi di 100 negara di dunia. Menarik kan ya? Yuk kita simak kisahnya. 2 bersaudara, Kailash Mahindra dan Jagdish Mahindra, bersama kawan mereka Malik Muhammad mendirikan perusahaan perdagangan besi di tahun 1945 bernama Mahindra and Muhammad. Kantor mereka berada di Mumbai, India. Kemudian di tahun 1947, Muhammad memutuskan untuk pindah ke Pakistan yang mengakibatkan berakhirnya kemitraan mereka. Mahindra and Muhammad pun berubah nama menjadi Mahindra and Mahindra, disingkat dengan M&M. Di tahun yang sama, M&M memutuskan untuk masuk ke industri otomotif melalui kerjasama licensing untuk memproduksi Willys Jeep di India. Ide bisnis itu terpicu saat Mahindra menyaksikan sendiri keandalan Willys Jeep yang saat itu dibawa masuk ke India oleh Amerika Serikat untuk digunakan sebagai kendaraan pasukan tempur di ujung Perang Dunia Kedua. Willys Jeep tidak membutuhkan jalan karena mampu membuat jalannya sendiri. Saat itu India tidak punya banyak jalan dan juga nggak punya uang untuk membuat jalan. Nah, dalam benak Mahindra, Willys Jeep adalah kendaraan yang sempurna untuk kondisi India itu. Bentuk konstruksinya yang sederhana dan minimnya biaya investasi membuat Mahindra mantap memproduksi mobil Jeep. Masalahnya cuma satu, Mahindra nggak punya pengalaman berbisnis otomotif. Dan lebih parah lagi, ia nggak tahu apa-apa tentang otomotif. Nah, ternyata justru itulah yang menjadi keunggulan M&M. Orang yang tidak berpengalaman itu naif, sehingga ia akan bertanya banyak pertanyaan yang bagi orang berpengalaman terlalu gengsi untuk ditanyakan. Pertanyaan naif itu kemudian membuka berbagai peluang dan kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Orang yang tidak berpengalaman itu polos. Dia tidak memiliki asumsi-asumsi dasar yang dianggap sebagai kebenaran dalam bidang garapannya. Sehingga dia akan rajin melakukan eksperimentasi yang kemudian menghasilkan temuan-temuan baru. Itu tidak terjadi pada orang berpengalaman karena kreativitasnya sudah terpenjara oleh asumsi-asumsi yang ada di kepalanya. Orang yang tidak berpengalaman itu merasa bodoh. Dia akan belajar dari siapa saja dalam kesempatan apa saja. Sehingga dia dapat informasi dan ilmu-ilmu baru dari beragam sumber yang kemudian memicunya untuk melakukan cara yang tidak biasa. Sementara orang yang berpengalaman merasa tahu segalanya. Ilmu yang ia miliki justru jadi batasan bagi kreativitasnya sendiri. Kenaifan membuat Mahindra bertanya, apa itu mobil? Apa yang harus ada pada mobil? Apa yang diinginkan orang dari sebuah mobil? Pertanyaan naif itu mengantarkan M&M melakukan frugal innovation, sebuah strategi inovasi yang dilakukan dengan cara menghilangkan fitur-fitur yang kurang esensial sehingga bisa menekan biaya semaksimal mungkin. M&M memulai produksi Willys Jeep di Mumbai dan di tahun 1949, Jeep batch pertama dengan nama resmi Willys Jeep CJ2A mulai dipasarkan. Sementara itu, kepolosan Mahindra membuat M&M tidak takut bereksperimentasi. Mereka terus melakukan serangkaian uji coba untuk mencari formula yang tepat dalam rangka membangun mobil terbaik untuk pasar daerah pedalaman India. M&M juga melakukan eksperimentasi pada metode produksinya. Dan hasilnya, M&M jadi tahu apa yang pasar sukai dan juga metode produksi yang paling efektif sekaligus efisien untuk membuatnya. Dari model CJ2A lahirlah model CJ3A dan kemudian model CJ3B yang mendapat pengakuan dari berbagai kalangan sebagai Jeep pertama yang India banget. Jeep CJ3B digunakan di mana-mana oleh setiap sektor, dari pasukan pertahanan dan unit polisi hingga layanan transportasi pedesaan di pedalaman India. 30 tahun sejak Willys Jeep pertama dirilis, M&M masih terus melakukan eksperimentasi. Pada tahun 1979, M&M mengambil lisensi mesin diesel dan transmisi dari Peugeot untuk dimasukkan ke CJ. Kemudian, transmisi dan kotak transfer yang bersumber dari Kia dipasang di Jeep India. Isuzu juga merupakan pemasok mesin dengan unit bensin 1,8 liter. Demikian juga International Truck yang menawarkan varian modifikasi dari motor kendaraan utilitasnya. Pada tahun 1996, M&M berencana memasuki segmen SUV dengan produk baru yang mampu bersaing secara global. Menyadari bahwa dirinya bodoh, dalam kata lain tidak memiliki pengetahuan teknis untuk menangani produk ambisius seperti itu, M&M melakukan pendekatan yang radikal dalam membangun produk impiannya. Bukan hanya sekedar memperkerjakan eksekutif baru yang pernah bekerja di industri otomotif di negara barat, M&M melibatkan semua pemasoknya untuk ikut serta mendesain dan membangun mobil SUV mereka. M&M datang ke para supplier untuk belajar, bukan untuk mendikte mereka.
Satu-satunya masukan dari Mahindra adalah desain, spesifikasi kinerja, dan anggaran. Perancangan dan rekayasa sistem dilakukan oleh pemasok, juga pengujian, validasi, dan pemilihan bahan. Sumber dan lokasi pengembangan juga dipilih oleh pemasok. Nah, bagian-bagian itu kemudian dirakit di pabrik Mahindra. Dan dari sanalah lahir SUV Mahindra Scorpio. Produk andalan berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Dengan cara itu, M&M mampu mengembangkan produk mobil baru dengan biaya hanya sepertiga dari yang biasa dikeluarkan oleh produsen mobil lainnya yang ada di dunia. Harga jual Scorpio pun 30-40% lebih murah dari produk pesaing yang memiliki spesifikasi yang sama. Kenaifan, kepolosan, dan kebodohan M&M membuatnya mampu menjual lebih banyak unit mobil dibandingkan Ford, Renault, dan para pemain lama yang selama ini menguasai pasar otomotif di India. Dan saat ini, bisnis M&M sudah berkembang jauh, mencakup 18 industri utama yang membentuk fondasi setiap ekonomi modern, yaitu aerospace, aftermarket, agribisnis, otomotif, komponen, peralatan konstruksi, layanan konsultasi, pertahanan, energi, peralatan pertanian, keuangan dan asuransi, peralatan industri, teknologi informasi, rekreasi dan perhotelan, logistik, real estate, retail, dan juga kendaraan roda 2. Mahindra Group kini memiliki 150 perusahaan yang masing-masingnya memiliki kebebasan untuk berkarya dan mencari jalan terbaiknya sendiri. Mahindra menyebutnya sebagai sebuah federasi. Model bisnis yang unik ini menjadikan Mahindra sebagai grup multinasional senilai 16,5 miliar US dollar dengan lebih dari 180.000 karyawan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Saya berharap setelah menyimak kisah sukses Mahindra dan Mahindra tadi, Anda jadi nggak ragu untuk mulai melakukan inovasi. Di saat ketika pengetahuan dan pengalaman kerap kali justru menjadi batasan yang membuat Anda terjebak pada cara-cara lama, kenaifan, kepolosan, dan kebodohan membuka jalan untuk inovasi sejati. Jadi siapapun Anda, apapun posisi Anda, dan seberapapun Anda merasa belum cukup cakap, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk Anda mulai berinovasi. Di perusahaan Anda, di bisnis Anda, di kehidupan Anda. Saatnya kagetkan dunia dengan karya-karya Anda.